Nah, inilah hadis yang apa? Yang selanjutnya yaitu hadis Ali dan hadis Abdullah bin Zaid, semuanya menjelaskan tentang kaifiyah mengusap kepala, cara-cara mengusap kepala, termasuk berapa kali mengusap kepala gitu. Nanti akan ada perbedaan sebenarnya berapa kali sih ngusap kepala itu. Ya. Jumhur ulama mengatakan marrah wahidah, ya. Karena mengamalkan hadis ini, makanya di sini disebutkan innahu ashahhu syai'in fil bab. Hadis ini hadis yang paling akurat pada persoalan mengusap kepala. Jadi mengusap kepala satu kali jumhur ulama. Siapa yang mengusap kepala sama dengan mengusap anggota badan yang lainnya, anggota wudu yang lainnya 3 kali, hanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengusap kepala itu sunnah 3 kali. Sunnah 3 kali. Sama dengan anggota badan lainnya seperti muka, tangan, kaki, seperti itu. Nah, sedangkan jumhur cuma 1 kali. Gitu. Ini cara berapa kalinya ya? Nanti bagaimana caranya? Baru di hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Ali berapa kali itu. Sekalipun nanti berapa kali itu ada perbedaan sedikit ya di beberapa madhab 4 ya. Imam Syafi'i 3 kali. Lalu ngusapnya berapa? Kalau jumhur kulluh ya, semua kepala. Imam Syafi'i ba'du sya'arat, sebagian rambut saja. Imam Maliki kullu ya, ba'du kullu ya. Lalu Imam Hanafi rubu' ra'si, seprapat kepala ya gitu. Dan itu alasannya semuanya punya alasan masing-masing. Jadi Imam Syafi'i, mengapa kau ba'du sya'arat? Ya karena litab'id mamsahu biru'usikum, litab'id, sebagian kepala kan, sebagian rambut begitu ya, ba'du sya'arat. Kalau yang lain mengatakan ba'du lil ilsaq, harus ketemu semua ilsaq gitu ya. Itu perbedaannya di situ. Hadis Abdullah bin Zaid sini masih kaifiyah mashur ra'si, bagaimana caranya mengusap kepala. Nah, di sini kata hadis Abdullah bin Zaid mengatakan wa masaha Rasulullah bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Kata dia Rasulullah itu mengusap kepalanya dari depan lalu ke belakang. Dari sini yang kemarin saya contohkan lalu ke sini. Di hadis yang lain ya sebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ila al-makan alladhi bada'a fihi. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, beliau memulai mengusap dari ujung tumbuhnya rambut. Muqaddami ra'sihi itu kepala bagian depan ya. Hatta dhahaba bihima ila qafahu, sampai dia menggerakkan tangannya berhenti di jidok. Setelah itu summa raddahuma ilal makani alladhi ba'daha minhu, dia mengembalikan lagi berhenti di tempat yang mulai tadi. Jadi kalau yang kedua tarik sini lalu tarik berhenti di depan. Itu tuh. Kalau yang pertama sepisan aja ke sini sampai belakang gitu. Nah, kalau ada pertanyaan mengapa katanya jumhur 1 kali, kok di sini ke sini 2 kali dong, kan itu ya, ke sini lalu ke sini kan 2 kali berarti ya, paham ya gitu ya. Padahal di sana wa masaha bi ra'sihi wahidatan, mengusap cukup sekali saja gitu. Kata ulama, jadi kalau kita ke sini, rambut itu kan kalau rambut bagian depan
mujurnya ke sana, rambut ke sini, mujurnya ke sini kan begitu. Kan begitu. Kalau kita diurut dari ke sini, berarti baru separuh. Karena yang kena ujung rambutnya kan. Apa tuh? Terus apa ya? Tapi nanti kalau dibalik dari belakang ke atas baru, jadi kalau gini nih ya, lihat gini, berarti rambut yang separuh. Kalau dibalik ke sini berarti sekalipun 2 kali dihitungnya sekali. Karena mencuci itu ya semuanya kan, ini dengan ini. Sedangkan rambut itu kalau depan mujurnya ke sini, kalau belakang mujurnya sini. Begitu. Jadi kalau masaha bi muqaddami ra'sihi summa radda ila qafa. Dia ngusap dari depan kepala ke sini, itu berarti baru separuh. Tapi kalau dikembalikan, berarti rambut itu depan belakang kena usapan tangan. Jadi kata ulama, sekalipun kelihatannya 2 kali, itu dihitungnya sekali. Tidak bertentangan dengan hadis wa masaha bi ra'sihi wahidatan, gitu ya. Paham ya? Nah, hadis yang ketiga, wa an Abdillah bin Amrin, ini sama masih kaifiyatul masih ya. Saking Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu, dalam cara wudu, sifatnya wudu. Qala ngucap sapa Abdullah bin Amr, summa masaha bi ra'sihi, nuli ngusap sapa Rasulullah bi ra'sihi ing sirahe Rasulullah. Wa adkhala isbi'aihi, lan nglebokaken jempol lorone Gusti Rasul as-sabbahataini fi udunaihi. Ya. Isbi'ai jriji lorone as-sabbahataini fi udunaihi. Nglebokaken sapa Rasulullah ing jriji lorone as-sabbahataini, kang sabbah itu yang apa? Yang nuding dan sampingnya berarti jempol dengan telunjuk ya. Fi udunaihi ing dalam kupingnya Gusti Rasul, wa masahabihima bi ibhamaihi hi dhahira udunaihi. Nah, kita ulang ya. Wa adkhala isbi'aihi sabbahatain, masukkan kedua jari telunjuknya di telinga ya. Adkhala isbi sabbahat udunaihi, ini nih masuk. Aluma wa masaha bi ibhamaihi, dan wal ngusap sapa Gusti Rasul bi ibhamaihi kalawan jempol Rasulullah zahira udunaihi ing dohire kupingnya Rasulullah. Jadi jempolnya masuk di sini, ininya masuk di sini, gini muternya ya, gitu ya, gitu ya, kelihatan ya, ini. Ya. Mengapa udhun dimasukkan di sini? Karena udhun itu masuk di bagian kepala. Udhun masuk di bagian kepala, gitu ya. Ini juga hadis masih dalam konteks bagaimana cara mengusap kepala ya. Nanti ada pembahasan apakah mengusap telinga itu lebihan air dari mengusap ini atau air yang lain gitu. Nanti ada pembahasan gitu. Intinya bahwa yang pertama mengusap marratan wahida. Bagaimana cara mengusapnya? Bisa dari depan, tumbuhnya rambut ditarik ke belakang, cukup ya. Yang kedua, dari depan tumbuhnya rambut ditarik ke belakang, dikembalikan lagi sampai berhenti di tumbuhnya rambut, gitu ya. Gitu. Cara ngusapnya begitu. Karena yang hadisnya masa aros kan segelondong, gede, gimana nih caranya nih? Gitu. Tapi kata ulama, karena banyaknya cara mengusap, pada intinya bagaimana saja, yang penting kepalanya diusap, gitu tuh. Mengapa kok tidak disiram? Karena kata ulama, bisa jadi kalau orang setiap berwudu dibasahi kepalanya, sedangkan rambut orang bermacam-macam, bisa jadi akan mendatangkan efek negatif dari sisi kesehatan, sehingga ya sudah diusap saja, begitu tuh. Mengapa kok sekali, tidak 3 kali kayak mengusap
kayak mencuci tangan. Kata bagian ulama, rambut itu la yatasyarrab, orang nyerep. Jadi ping telu ping papat gak yang ngerep emang kono. Jadi ya cukup sepisan baik. Tapi kalau di sini sekali belum tentu poil porinya ke bawah gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau ditanya mengapa mengusap kepala cukup sekali, karena rambut la yatasyarrab, rambut orang nyerep karo banyu ya. Sehingga masaha kalau di tangan, muka, kaki ghasala ya, mencuci begitu. Nah, di sini disebutkan adkhala isbi'ahi as-sabbahataini fi udhunaihi. Rasulullah memasukkan telunjuknya di telinga, lalu jempolnya ditaruh di luar telinga, lalu digerakkan. Itu cara membersihkan telinga ya gitu. Dan apa? Kata ulama penelitian kesehatan, semua lubang ya itu ada penutupnya ya, seperti mulut ditutup ya. Kalau kita lagi menguap kita suruh ditutup gitu ya. Mata ada tutupnya. Nah, hidung ada rambut-rambut penahannya. Sedangkan telinga ini tampil apa adanya, tidak ada penjaga, tidak ada apa-apa kan gitu. Bolong, plong. Kalau bagaimana binatang masuk, bisa semut, bisa ngecoa, bisa apa saja bisa masuk ke telinga. Tidak seperti mulut, ada mau masuk ya kita mingkem. Mau ke mata ya matanya ditutup gitu. Kalau lihat hidung ada saringan, ada rambut. Tapi telinga tidak ada gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan semuanya. Kata penelitian kesehatan, di telinga itu memang ada sebuah zat yang secara otomatis keluar ya, kayak minyak di telinga itu, dan itu saya belum ngerasain sih ya, dan itu pahitnya melebihi pahitnya bertawali ya. Tidak ada satu binatang pun yang kuat masuk lewat telinga ya, kecuali yang kepepet ya, kayak semut kepepet bisa masuk. Tapi kalau enggak bisa, karena dia pahit sekali. Dan juga kata ulama kesehatan, dari setiap wudhu orang Islam mencuci ini ya, mencuci telinga, diteliti oleh para ahli kesehatan, di dunia ini orang yang paling sehat telinga itu orang Islam ya. Orang yang paling sehat telinganya itu orang Islam. Karena orang kafir tidak pernah mencuci, membersihkan ininya. Kalau kita setiap wudhu gini digosok gitu. Hingga ada penelitian di dunia itu bagaimana hikmah dari syariat itu sampai segitunya ya. Ternyata berwudu itu sangat membantu kesehatan kita. Bahkan bagi ibu-ibu, kata ini ada penelitian juga, ibu-ibu yang ingin kulitnya awet enom itu harus sering berwudu. Nah itu saya nguraikannya lupa ya. Tapi kelembaban kulit itu yang sering kena air wudu itu akan berbeda dengan kelembaban kulit orang yang tidak berwudu gitu. Jadi ada konsep mempertahankan kecantikan dengan metode agama, yaitu dengan berwudu. Itu baru secara lahiriah. Secara batiniah, Rasulullah menjamin orang yang sering berwudu itu mukanya bersinar, tidak peteng gitu ya. Karena ada orang kata ganteng tapi orang sedep ya, gitu ya, gitu. Begitu. Jadi wudu ini sangat luar biasa faedahnya. Ya. Yang ketiga kata ulama, orang itu hampir semua dosa itu yang dimulai atau pertama jalan masuknya ke kita itu lewat kepala, lewat muka. Nah, jadi maksudnya yang paling sering berbuat dosa itu ya kepala. Melihat, mencium, apa itu kepala dulu. Lalu tangan apa ini mengikuti. Sehingga karena
muka ini pusat melakukan dosa, satu-satu caranya untuk membersihkan dengan berwudu. Gitu. Makanya wudu itu bisa menghilangkan dosa-dosa yang diperbuat oleh orang. Saya pernah cerita, ada seorang perempuan yang membeli kurma, ya, lalu kata majikannya, kamu nyari kurma apa dari tadi nggak jadi-jadi? Saya nyari kurma yang bagus, gitu. Kata penjualnya, oh di belakang ada. Diajak masuk sampai di dalam, hanya trik saja, sampai di dalam disikap, diciumi, disegala-gala. Oh, akhirnya segala-gala lah, kecuali tidak bersetubuh saja. Setelah perempuannya keluar lari, lalu pendagangnya itu ingat bahwa ini berdosa, dia langsung istighfar, jerit, datang ke Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, halak tuh silaka. Lagi-lagi cilaka, siapa? Wis pokoknya silaka. Cerita begitu, kata Rasulullah, wudu saja, gitu kan. Jadi wudu bisa menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh muka. Yaitu sebegitunya wudu itu ya, faedahnya kepada kita, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi bagaimana kita bisa membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan awalnya masuk dari muka ini, dari mata, dari itu kan, gitu. Paham ya? Sekarang bagaimana kalau ada orang memakai imamah, ya boleh nggak diusap, tidak usah dilepas lagi, karena di bab khufain, maskul khufain, orang boleh mengusap khuf, ya. Khuf itu kayak kaos kaki tapi terbuat dari kulit, ya. Bagi orang yang memakainya boleh ketika berwudu, kalau tidak bepergian sehari semalam, tidak usah disuci kakinya, cuma diusap aja kepala di atasnya. Kalau dalam bepergian 3 hari 3 malam, ya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau orang pakai imamah gitu? Apakah dilepas atau langsung imamahnya di atas begitu? Ini nanti ada pembicaraan di fikih. Imamah itu di sebuah hadis boleh diusap saja. Tapi setelah diteliti ternyata imamah yang kalau bahasa Arabnya imamah al-muhannaqah. Imamah yang kenceng. Kalau imamahnya orang Mauritania, orang apa kan, disampai ke sini kayak imamahnya orang nggak perang tuh. Dari imamah ke sini, digubet ke sini, jadi kalau dilepas susah. Nah, imamah yang begitu, yang boleh kalau berwudu diusap saja, tidak usah dibuka. Tapi kalau imamah kayak biasa kita lihat, bisa diangkat begini baru diminum, itu sih tidak boleh diusap imamahnya, gitu ya. Paham ya? Sekarang bagaimana kalau orang tidak ada rambutnya? Ngusapnya bagaimana? Karena kata Imam Syafi'i, ba'du sya'arat, ya, sebagian rambutnya nggak ada nih, gimana nih, begitu ya, gimana nih? Nah, karena yang dimaksudkan kepala itu rambutnya apa kepalanya, gitu ya. Kepala ya segelondong itu ya. Kalau yang nggak ada rambutnya ya tetap aja kepala namanya kan, gitu ya. Tapi kalau kepala masih rambutnya banyak, tidak mungkin orang akan mencuci dasar kepala itu, kulit kepala itu, tapi rambutnya saja. Sehingga kalau ada orang yang tidak ada rambutnya lalu berwudu, ya tetap sunnah diusap kepalanya sekalipun tidak mengenai rambut, ya. Tapi nanti tidak ada pembicaraan. Tapi kan kalau kulit itu kan di atas nyerap, berarti harus 3 kali dong, gitu. Nah, di sini Imam Syafi'i yang menang ya. Imam Syafi'i itu 3 kali. Ada rambutnya 3 kali, nggak ada rambutnya 3 kali. Ini dia disamakan dengan anggota wudu yang lainnya, begitu. Paham ya? Pokoknya intinya begitu ya, hadis 3 ini. Hadis 3 itu penjelasan dari cara berwudu yang masih global oleh sahabat Utsman ya, hadis yang tadi itu.
dan itu cara berwudu yang paling lengkap. Cuma kaifiyah mengusap kepala tidak jelas ya. Bagaimana mengusapnya, berapa kali tidak ada. Sehingga mu'alif perlu menyertakan hadis-hadis yang lain tentang kaifiyatul mashi wa adadihi ya. Kaifiyatul mashi wa adadihi. Bagaimana cara mengusapnya dan berapa kali mengusapnya. Tadi mengusapnya begitu ya. Ada yang intinya sih pada akhirnya gampang, terserah aja. Tapi kalau menurut ini ada yang ba'dus sa'arat gitu ya. Separuh gitu, separuh gitu. Tapi kalau yang Rasul yang pertama dari sini langsung begini. Yang kedua dari sini ke sini lalu kembali lagi ke sini. Kalau di fikih-fikih itu dari mambatus sya'ri ila qafahu summa raddahu ila nasiyatihi. Ya. Dari ujung di belakang berhenti di ubun-ubun. Yang kedua dari ubun-ubun ke belakang, ke depan kan berhenti di tumbuhnya rambut begitu. Caranya begitu. Cara mengusap kepala khusus bagi laki-laki. Bagi perempuan seperti kemarin yang sudah saya singgung, boleh ya bagian mana saja, yang penting masih di atas jitok, bukan di bawah jitok ya. Sekalipun mengusap rambut, tapi rambut yang masih di atas jitok, karena masih nama kepala ya begitu. Gitu ya. Karena mengusap kepala ini termasuk fardunya wudu ya, maka kita ya harus tahu fardunya wudu ya. Fardunya wudu itu diantaranya mengusap kepala ya gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Siapa yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Abah, minta dijelaskan berkenaan masih mashu ba'du roksi. Ternyata banyak sekali sifat wudu dalam arti untuk mengusap sebagian kepala ini. Ini berkaitan dengan bagaimana cara mungkin yang ringkas, praktis dalam mengusap kepala kita mendapat kesunahan. Dalam artian tadi boleh di samping, di belakang, atau di mana yang mungkin itu termasuk sangat disunahkan. Yang kedua, ini berkenaan dengan orang yang dawamul hadas, Bah. Orang yang dawamul hadas, daimul hadas. Seperti orang yang istihadah ataupun orang yang salisil baul. Mungkin di suatu hari beliau itu dalam perjalanan ada keinginan untuk menjamak sholat. Lah yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara untuk menjamak sholatnya? Apakah ketika sudah selesai sholat yang pertama wudu kembali atau masih bisa melanjutkan ke sholat yang kedua? Terima kasih, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sunnah membasuh kepala, sekalipun dari sekian hadis intinya basuh kepala ya bebas lah, sementing mengusap ya. Kalau bagaimana yang lebih dekat dengan sunnah ya kita tentu mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW gitu ya, baik bilangan maupun cara mengusapnya. Seperti tadi saya jelaskan hadis Ali ya, itu tentang bilangan masaha bi ra'sihi marratan wahidah. Rasulullah mengusap kepalanya sekali kan gitu kayak. Lalu hadis Abdullah bin Zaid itu cara mengusap fa aqbala bi yadayhi wa adbara ya, dari depan ke belakang cuma sekali ya. Lalu di hadis yang lain di riwayatin ukhra masih hadis Abdullah bin Zaid, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a
bada'a minhu. Jadi dari sini ke belakang lalu sampai ke depan lagi. Itu yang lebih dekat karena Rasulullah pernah mengerjakan seperti itu. Sekalipun karena banyaknya cara akhirnya ya mudah, sing penting ngusap kepala. Berarti Imam Syafi'i ini, Imam Hanafi separoh, Imam Maliki semua gitu ya. Jadi kalau semua begitu caranya kan gitu ya. Kalau seperapat ya dari sini ke sini, sini yang enggak kan gini aja gitu ya. Kalau Imam Syafi'i ya begini aja, sah mau gitu. Tapi mana yang rojih nanti kan begitu ya, mana yang rajih, mana yang lebih kuat. Yang lebih kuat dalam hal mengusap ini adalah tadi itu maratan wahidan min muqaddami ra'sihi thumma raddahu ila qafahu thumma raddahuma ilal makani alladhi bada'a minhu. Jadi dari sini depan ke belakang ke depan lagi. Itu yang paling dekat ya dengan hadis. Sekalipun nanti ya situasi kondisi lah gitu ya. Tidak harus seperti itu. Gitu. Paham ya? Seperti kata Imam Son'ani ya, syarahnya orang yang menyarahi kitab Bulughul Maram dengan kitab Subulus Salam ya namanya, itu memang intinya seluruhnya kata Imam As-Son'ani inna al-wujub kullahu, tapi caranya ya bisa dari sini bisa di sini terserah, yang penting semua lah. Jadi kalau kita gampang kah gitu, nggak apa-apa, tangan siji gini ya nggak apa-apa gitu. Karena intinya takmim ya, takmim seluruh permukaan kepala begitu ya. Yang kedua, bagaimana orang yang kena penyakit bawasir ya, beser istihadah, kalau dia hendak mengerjakan sholat jamak ya, kita memang pernah menjelaskan wudunya itu tidak boleh dipakai 2 kali sholat fardu ya, wudunya itu tidak boleh dipakai 2 kali sholat fardu. Jadi orang yang istihadah, orang yang bawasir beser itu wudunya sholat fardu boleh ditambahi sholat sunnah 2 rakaat. Sholat fardu ditambahi sholat sunnah 2 rakaat. Jadi dia setelah itu nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dipakai. Sekarang bagaimana kalau orang yang menjamak sholatnya gitu. Nah, kalau melihat dari ini ya, bahwa orang yang istihadah, orang yang bawasir itu wudunya hanya dipakai 2 kali sholatan fardu dan sunnah 2 rakaat gitu. Kalau melihat ini, maka jamak itu cukup 1 wuduan ya, wudu sembahyang lagi gitu, karena 2 rakaat cuma 4 rakaat ya. Kalau orang bawasir sembahyang asar sembahyang duhur itu kan 4 rakaat ditambah 2 rakaat dari 6 rakaat kan, jadi masih masuk itu gitu. Tapi kalau seandainya memungkinkan wudu lagi ya wudu lagi nggak apa-apa ya, yang penting wudunya dekat dengan itu, jangan sampai antara sholat satu dengan sholat yang lain terlalu lama gitu, bisa nggak apa-apa. Jadi kalau dalam keadaan musafir ya langsung aja wudu 1 bisa digunakan untuk 2 sholat ya, karena sekalipun aturan pertamanya tidak boleh dipakai 2 sholat fardu, karena sholat fardu itu antara zuhur dengan asar berapa jam kan gitu, jauh kan, antara maghrib dengan isya jauh, antara subuh dengan zuhur jauh, nggak bisa dipakai 2 sholat. Tapi kalau sholatnya langsung kita kiaskan kepada sholat fardu dan sholat sunnah, boleh 1 wuduan saja begitu. Oke, yang lain silakan. Ada nggak yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Mbah,
Mohon penjelasannya keterkaitan dengan mengusap kepala. Biasanya perempuan itu ada tahan ngusap citok tuh bah 3 kali. Terus mohon penjelasan juga keutamaan untuk telinga, apakah itu tertib kanan dulu terus kiri atau bersamaan bah untuk ngusap telinganya tuh bah. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, yang pertama kadang ada kita jumpai beberapa orang ngusap cidok ping telu. Ya, ini biasanya nih ya. Ini madhab Syafi'i yang ngusap ba'du sya'arat, tapi dia ingin mengerjakan atau memakai yang semuanya. Jadi gini-gini taskun kali cidok. Atau kan singkain tekan kene kabeh ya. Jadi begitu. Sebenarnya sih ya sekalian aja dari sini kan gitu kan. Jadi pengen oli semua. Dia kan pokoknya ngusap gini. Taskun kari jitok ya. Itu kan dia kan dapatkan. Awalnya kan dari depan ke belakang, belakang ke depan lagi kan gitu ya. Tapi dia diputus depan dengan belakangnya aja. Ya jadi wudunya jadi. Kan Imam Syafi'i berpendapat bahwa famsahu bi ru'usikum. Bi-nya itu li at-tab'id, sebagian. Usaplah sebagian kepalamu, kira-kira begitu artinya. Nggak usah semua, tapi yang lain usaplah semua kepalamu. Dari mana taunya begitu? Ya dari hadis ini. Hadisnya semuanya Rasulullah. Kan penjelasannya dari hadis gitu. Begitu. Ya, jadi begitu ya. Yang kedua apa tadi, Pak Jun? Hah? Oh iya, satu-satu apa sekalian dua ya, gitu ya. Kalau ngelihat di hadis itu bareng, ini garang itu. Tapi airnya bukan air bekas dari mengusap, sekalipun itu satu paket kan. Hadisnya kan satu paket itu. Dan ini kan masuk di kepala. Karena ini bukan di dengkul, kan ada di kepala kan. Jadi kata, mengapa kau mengusap telinga? Ya memang sudah masuk dinasnya. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepalamu. Telinga itu bagian dari kepala. Nah gitu. Sehingga di kepala ini hampir disertakan semua. Mulut suruh kumur-kumur kan gitu ya. Hidung suruh istinsyak karena dia masuk di kepala begitu. Nah gitu. Ada lagi? Silakan. Kalau nggak ada, lanjut ya. Wan Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala, ngucap sapa Abu Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istayqadha, ari kalane tangi apa ahadukum salah ini sira kabeh min manamihi saking turune ahadukum fal yastanshir salasa fal yastansir maka becik istinsyar ngisep banyu irung ya salasan kelawan ambal kaping telu fa inna syaitana teman setune setan iku yabitu nginep ya menang ala khaisumihi ing atase haisumnya yes haisum itu apa namanya bahasa Jawanya Kang Daud apa iya daun irung ya haisum tuh daun irung ya gitu ya apa tulang muda yang di dalam hidung namanya haisum ala haisum ing atase daun irung ya daun irungnya ahadukum muttafaqun alaih gitu. Ini masih berkaitan dengan wudu ya. Sini idza stayqadha ahadukum min manamihi jika seseorang bangun dari tidurnya gitu. Kata ulama tidur apa ki? Apa semua tidur apa tidur malam? Tapi kelihatannya tidur malam kata ulama. Makanya ulama mengatakan yang dimaksudkan di hadis ini adalah tidur malam. Bukan tidur siang ngantuk gitu ya. Tapi yang mengatakan ya semuanya tidurlah pokoknya. Kalau bangun tidur maka dia falyastansir salasan. Kalau berwudu setelah tidur maka harus istinsyar, ngisep banyu irung. Mengapa?
fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi, karena setan itu telah ngendon, telah berada ya di daun hidung itu. Kemarin sudah saya singgung ya. Ini termasuk membersihkan dari sisi kesehatan, yang membersihkan kesehatan hidung juga. Kata para ahli kesehatan, siapa saja yang habis tidur nyedot air lalu disemprotkan, ya nanti akan terpisah apakah tidak ada wudhu atau barang wudhu. Tapi karena ini masuk di bab wudhu, memang maksudnya barang siapa yang bangun dari tidur, kalau wudhu itu ditekankan istinsyar kalau wudhu itu. Karena apa? Setan ngendon di dalam hidung itu. Nah, setan dalam arti bisa hakiki setan di situ, bisa setan dalam arti yaitu yang kita tidak inginkan, yaitu yang kita sebut dengan bakteri ya. Yang kemarin saya singgung begitu. Itu orang yang istinsyar itu kita membersihkan. Bahkan ada yang mengatakan lubang hidung itu masuk yang harus kena air nggak ketika wudhu begitu, karena kan masuk kepala ya, masuk muka gitu, masuk muka. Nah itu karena ada istinsyar, apalagi setelah tidur, maka dia dianggap itu termasuk anggota yang harus dicuci ya, sekalipun nanti ini dikelompokkan dengan sunnah ya, sunnah gitu. Tapi faedahnya luar biasa. Di sini sebutkan malah secara terang-terang, fa inna syaitan yabitu ala haisumihi, sungguhnya setan berdiam di situ. Kalau kita nyedot air dari hidung lalu kita semprotkan, setannya pada keluar. Nah, setan di situ bisa hakiki, bisa majazi. Kalau setan keluar, setan dari api, kalau kena air ya pasti kebirit-birit kan. Yang kedua, kalau setannya itu artinya bakteri, kotoran. Kalau kotoran ngendon di situ, kalau orang sini kalau tidur mungkin ada hawa yang kurang sehat, kita sedot, lalu hawanya pada nyanggrok di rambut-rambut hidung, maka bakteri itu dikeluarkan dengan istinsyar begitu. Ada yang, dan ini mengapa nyebut setan di sini ya? Karena di Al-Quran sebutkan, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, setan itu lakum aduwwun mubin, kepadamu adalah musuh terbesarmu gitu. Setan ini kayak malaikat ya, ada divisinya juga setan itu. Kayak malaikat ini bagian neraka, bagian surga, bagian ini. Setan juga begitu. Beberapa ulama memberikan keterangan kepada kita bahwa setan itu minimal ada 9 divisi gitu. Dan ada namanya katanya gitu. Pertama kalau berkaitan dengan dengan penguasa ya, politisi lah, itu namanya setannya namanya A'wan. Kalau berkaitan dengan peminum homer ya, namanya setannya Hafaf ya. Yang berkaitan dengan diskotik gitu ya, pokoknya senang-senang lah gitu ya, tempat prostitusi, itu disebut setannya bagian namanya murrah ya. Itu setan murrah itu khusus bagian itu. Ada lagi setan bagian pembual ya, membohongi ini, para dukun itu katanya setannya bagiannya namanya setan masuk ya, setan masuk ya gitu. Lalu ada yang mengganggu wudhu, jangan lupa setan yang mengganggu wudhu gitu, yaitu namanya walhan. Walhan ini setan khusus alladzi yuwaswisu fi sudurin nas gitu. Nah, sehingga orang berwudu harus sunnah ta'awud dulu begitu ya. Itu karena ada setan divisi khusus mengganggu orang yang berwudu. Ada setan yang mengganggu keluarga. Kadang-kadang setan senang kalau keluarga itu cek
cekcok, lalu pegatan itu senang. Nah, itu setannya namanya ya, Dasim namanya ya. Dasim. Mang Dasim. Ya, itu setan bagian tentang ngobrak-ngabrik keluarga. Senang kalau ada keluarga cekcok, sing wadon ke Eli, ku seneng kayak gitu tuh. Masalah sedikit cakaran gitu, senang gitu ya. Begitu. Lalu ada setan yang khusus mengenai apa? Pasar ya. Orang di pasar bodoh begini itu namanya kalau di itu ada jalitun, ada zaltun ya. Yang benar mana ya? Jalitun begini ya. Setan jalitun. Itu kan mengganggu wong ning pasar. Ya. Bakal garapan jujur bobotot ya, bobat maning gitu. Itu setannya setan jalitun gitu ya. Lalu bakal mengganggu anak ya. Aduh, anaknya beler apa? Katanya setannya itu namanya setan wasin ya, setan wasin. Intinya setan itu memang musuh kita bersama. Innahu lakum adu mubin begitu. Ya kita tetap harus minta perlindungan dari Allah dari godaan setan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul telah memberikan cara-cara bagaimana menghindar dari setan begitu. Kata Rasulullah, orang yang selalu membaca ayat kursi dia akan terjaga dari godaan jin dan setan. Kaitannya dengan seperti sering hilang, tuyul lah kalau sekarang ya, barangnya sering hilang apa itu sering membaca ayat kursi, dan ini diberitahu dari setannya sendiri. Ada di hadis sahih Abu Hurairah diberi tugas untuk menjaga perbekalan. Tahu-tahu malam-malam datang setan yang mencuri, dipegang sama sahabat Abu Hurairah, dia bilang, oh saya keluarganya banyak belum makan apa-apa, akhirnya dilepas. Lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah tadi malam udah pencuri begini. Tapi dia begini, akhirnya saya lepas. Kata Rasulullah, besok datang lagi. Gitu. Besok malam datang lagi. Besok malam datang lagi. Itu ya. Datang lagi, pegang lagi. Dia alasan yang akhirnya dilepas lagi. Terakhir datang lagi, pegang. Kata dia, nggak bisa ampun. Kamu akan saya laporkan ke Rasulullah. Jangan. Asal jangan dilaporin. Kamu saya beritahu. Biar kamu tidak diganggu jin dan setan begitu. Apa itu kata Awira? Membaca ayat kursi begitu. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum gitu. Akhirnya ya udah nggak apalah, karena dia kan senang ilmu ya. Jadi kalau ada orang begitu, akhirnya dia lepas. Lalu lapor kepada Rasulullah, kata Rasulullah, sodukun walakin kadhub, kata Rasulullah. Bener, cuma bacakannya goroiku. Berarti sing disampaikan benar, tapi yang menyampaikan itu memang tukang bohong, setan, jin itu tukang bohong. Bahkan di beberapa riwayat ada tidak begitu, ada sahabat lain yang punya harta sering hilang terus. Tahu-tahu dia ditungguin, setiap hari hilang duitnya, tungguin. Waktu ada anak kecil dulu. Nah, itu yang sekarang disebut tuyul itu. Dulu zaman sahabat ada. Dulu pegang set. Bahkan di riwayat gulat dingin. Berantem. Terus setannya kalah pegang gitu. Pegang, kata dia, asli tak laporin sama Rasulullah. Dia jangan. Asal jangan dilaporin. Kamu saya tahu, saya beri donga gitu. Suruh baca ayat kursi gitu tuh. Ini hadisnya banyak. Jadi ayat kursi ini bisa menolak setan gitu. Jangan usah kedukun lagi, baca ayat kursi aja gitu. Insya Allah nggak akan berani tuyulnya begitu. Ya. Kalau kita di WC ya kita suruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Ya, setan juga tuh, setan jin di situ. Makanya jangan lama-lama di WC. Di WC itu nggak boleh lama-lama, nggak boleh ngobrol di WC itu. Kenapa? Ya dia tempat nggak nyaman, cepet butuh bro langsung keluar. Di WC limang lagu durung metu-metu ya. Kan ada itu. Ya nggak boleh gitu. Di WC ngobrol, wih beri, kan nggak boleh. Jadi Rasulullah, lamun kamu lagi ning WC aja ngobrol kalau baturmu. Maka ning pondok wesekin ngomong, beri, atau tabiak, nggak boleh begitu tuh.
Tidak boleh. Ya. Orang di WC juga tidak boleh diberi salam. Orang lagi sibuk ya, ngeten-ngeten assalamualaikum, nggak boleh gitu. Nggak wajib menjawab, nggak wajib menjawab. Gitu. Karena dia bukan di tempat yang baik. Paham ya? Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stayqata hari kalane tangi sapa ahadukum suraka bimana min naumihi saking turune ahadukum wala yagmis mangga aja ngamblesaken ya doing tangane wong fil ina ing dalem ada hatta yaksilaha sehingga mbasuh sapa wong ing tangan salasan telung ambalan fa innahu tamasatune wong iku la yadri ora urus sapa wong aina batat mendi aina mendi batat kok nginep ya waktu turu apa yaduhu tangane wong muttafaqun alaih. Artinya idza istaqadahukum jika seseorang bangun dari tidurnya wala yaghmis yadahu fil ina maka jangan sekali-kali membenamkan tangannya di air hatta yaksilaha salasan sebelum mencuci tangannya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu semalaman tangannya kemana, kan gitu. Karena dia tidak tahu semalaman tangannya kemana. Jadi ini pertama demi kita juga, demi kesehatan kita juga. Kalau kita tidur malam, kita tidak tahu tangan kemana nih. Kukur-kukur ke sana, kutuk-kutuk sini, kita tidak tahu kan ya. Intinya tangan ini tidak dijamin bersih. Bahkan bisa jadi tangan ini najis. Yang ngutak-ngutak jalan belakang apa bisa jadi najis kan? Kata Rasulullah, jangan langsung cemplung nih banyu. Dicuci dingin baru nyemplung. Jadi airnya itu bisa steril, bisa sehat gitu ya. Tidak mengurangi kebersihan air begitu. Tentu ini tidurnya tidur malam ya, bukan tidur menjelang duhur gitu ya, gitu. Paham ya? Sehingga banyak yang berpendapat ini tangannya wong tas turu najis tas suci kayak gitu. Najis tas suci. Apakah ini perintah ini lil nadbi atau lil wujub gitu ya? Gitu. Ada yang mengatakan najis, sucinya wajib. Ada yang mengatakan tidak najis dan mencuci 3 kali sunnah saja gitu. Artinya kalau orang bangun tidur langsung nyemplung ke kolah yang gede ya dia tidak membawa najis ke situ gitu. Kalau tangannya najis kan berarti membawa najis kan gitu ya. Begitu ya. Dan tentu wadah ini kan wadah ya fil ina ya, bukan fil birkah. Itu ning kali itu wadah ya. Di wadah maksudnya di wadah. Ini ember apa paso gitu ya. Bukan ning kali, bukan ning bengawan, bukan ning telaga, bukan ning balong, bukan gitu ya. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Kayak ngobrol aja nih ibu-ibu ya. Silakan. Bah, izin bertanya. Tadi kan disebutkan ada khauf, ada imamah yang tebal. Itu kan kita tidak terlalu tahu gimana kesulitannya untuk membukanya sehingga dikasih ada caranya tersendiri gitu bah untuk mengusapnya untuk dalam berwudu gitu. Yeah. Nah, ada tidak cara untuk orang yang pakai helm bah? Khususnya pakai helm perang gitu bah. Iya. Ada tidak gitu bah? Iya.
Oke, jadi tadi disebutkan ya masaha imamatahu ya Rasulullah, masaha imamatahu. Ini kita Rasulullah wudu masaha imamatahu. Setelah diteliti-teliti, itu bukan imamah biasa. Waktu itu Rasulullah sedang mau berperang. Berperang itu kalau kalian melihat pasukan zaman dulu, imamah ya kelihatan segini saja ya, kesini gebut-gebut kayak orang Palestina. Jadi kalau mau nyopot suwe banget gitu tuh. Itu imamah yang gitu. Makanya di hadis imamah muhannaqah. Imamah yang kerangel gitu tuh. Begitu. Jadi kalau wudu ya sudah atasnya saja, nggak usah diudal lagi. Nanti mau perang kok begitu. Ya, gitu. Bukan imamah biasa kayak kita lihat itu ya sini yang nggak ada ya tinggal diangkat ya bisa. Bukan itu. Tapi muhannaqah yang rapi, diikat ke sini, ini yang tertutup, cuma matanya doang. Kalau kita pasukan-pasukan zaman dulu kan begitu kan? Nah sekarang masih ada gitu ya. Orang-orang Arab kalau sedang belajar berpacu kuda, rapat sekali di sini, rapat. Atau yang kita lihat di era Palestina gitu ya, kayak pasukan Hamas, pakaiannya kan rapat semua gitu. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau membasuh helm? Kita wudu pakai helm. Helmnya dicopot enggak? Itu kalau dikiaskan dengan imamah bukan muhannaqah. Cedit buka gampang. Itu kalau muhannaqah tuh ribet. Bisa seperempat jam buka helm. Nanti kalau pakai lagi bisa seperempat jam, itu kan makan waktu. Kalau helm yang gini cedit buka aja udah bisa. Tidak bisa disamakan dengan imamah muhannaqah ya. Imamah yang kuat ya, yang rapat sekali itu, enggak begitu. Oke. Dulu Habib Mikdad pernah cerita pada waktu ngaji di Mekah. Sayyid Muhammad cerita tentang hadis ini. Kata orang yang tidak percaya hadis ini, ngapain orang tidur aja sudah dicuci. Ditanya lagi tangannya kemana begitu. Ribet banget sih gitu. Kata orang itu. Terus dia mempertanyakan aina batat yadu, tangan kalau tidur kemana kan gitu. Yes. Kata Habib Mikdad, 1 hari 2 hari orang itu bangun tidur ternyata tangannya masuk di kubulnya. Semua masuk. Jadi dia bangun tuh tangannya masih masuk ke situ. Dia baru ternyata tangan kalau tidur kemana-mana ya gitu ya. Dia Allah melehakan kepada orang yang mengolok-olok hadis gitu. Padahal bisa saja kan kita tangan kemana-mana gitu ya. Jadi orang itu yang tidak percaya hadis ini, kata Habib Mikdad, Sayyid Muhammad cerita, lalu orang itu bangun tidur tangannya masuk di jalan belakangnya semua, dia nggak bisa narik. Setelah bangun tangannya di dalamnya gitu. Nah, dia baru tahu kemana tangannya, jalan-jalan tuh kemana tuh kamu tuh kan gitu. Ya begitu terjadi. Jadi kita nggak usah istilahnya, kita terima apa adanya dari baginda Rasul, karena Rasulullah tidak mungkin ngomongnya meleset. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, begitu tuh. Adapun kita belum bisa merasionalkan, belum bisa menyerap tentang hikmatut tasri, ya bukan berarti itu tidak rasional. Kitanya durung tekan kan gitu. Begitu. Di antaranya begitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Atau hadis ini ya, kalau tadi ya diantaranya kita harus menerima apa adanya, karena kita tidak tahu ya kemana tangan kita waktu malam itu. Yang kedua, kata ulama, hadis ini sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara menyampaikan sesuatu sehingga pendengar juga masih nyaman. Kalau ada sesuatu yang tidak pantas diomongkan,
maka omonganlah dengan cara-cara yang sindiran. Seperti ini ya. Aina batat yaduhu, kemana tanganmu gerayangan waktu bengi, kan gitu kan bahasanya kan. Gitu. Nah, itu namanya sopan santun wong ngomong. Kita sunnah kalau ngomong tidak pantas, kita alihkan kepada yang lebih pantas. Gitu. Kalau mau kemana keluar ngising, ya boleh kan. Mana mau ke belakang kan gitu kan. Itu artinya bahasa yang tidak pantas, sunnah dengan pakai bahasa-bahasa yang enak didengar. Kita nggak boleh. Padahal tahu maksudnya belakang pasti berak nih. Ustaz, izin mau berak, nggak boleh dong. Gitu. Mau mana ke belakang? Kan tidak pasti ke situ, tapi kita udah tahu kalau ke belakang pasti ke belakang. Nah, itu di situ begitu. Kata ulama, mengapa kata-kata fa innahu la yadri aina batat Rasulullah? Karena dalam situasi yang ora pantas diomongaken, maka omongkanlah dengan bahasa sindiran. Dan ini Rasulullah sering. Rasulullah pernah didatangi perempuan. Perempuannya agak gancem. Ya Rasulullah, saya lagi haid. Kalau mengetahui berhenti itu gimana? Kata dia itu. Kata Rasulullah, kamu ngambil kapas, taruh di situ. Nah ini ada warnanya enggak? Ini orangnya agak lence. Di situ di mana sih? Katanya gitu kan. Tahu maksudnya ya? Ambil kapas, taruh di situ. Nanti kalau ada warnanya, berarti masih haid. Kalau nggak ada, tidak haid. Kata perempuannya, di situ di mana sih? Ya di situ, kata Rasulullah. Ya di mana? Coba kira-kira gimana? Kata Rasulullah, tetap aja di situ. Tidak, di farjimu tidak begitu. Rasulullah ngomong, Aisyah sini. Apa? Ini terangkan sama dia, biar perempuan dengan perempuan. Gitu. Jadi, sunnah kita mengutarakan dengan bahasa yang enak didengar. Sekali itu maksudnya tahu. Gitu. Perempuan juga mungkin tahu di situ tuh di mana, masa di hidung yang nggak mungkin kan. Maksudnya kan ya di situ ya. Bah, mungkin di luar tema dari yang dibahas hari ini. Yang pertama mengenai sholat witir. Kalau di kita kan di umumnya masyarakat di kita witir yang seharusnya ganjil dipisah tuh bah jadi dua. Yang satunya genap dulu dua rakaat, yang satunya ganjilnya yang terakhir. Nah itu gimana itu bah? Itu yang pertama. Dipisah atau langsung saja? Dipisah. Kalau di kita kan dipisah. Iya. 2 rakaat dulu. Satu. Baru yang keduanya 1 rakaat. Kalau langsung gitu. Pertanyaannya gimana? Iya, pertanyaannya tuh gimana itu? Apakah sudah kehitung witir atau iya. tidak gitu lah. Iya. Yang witir seperti itu. Yang kedua mengenai sholat tarawih yang 4. Iya, yang cepat kayak kilat gitu. Bahkan ada yang 2 menit udah selesai gitu. Nah itu hukumnya bagaimana? Terima kasih Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baturisu Irwan kok. Ajun nih. Pertama tentang witir ya. Witir itu kan kita tahunya witir itu kan dari niat kan ya. Jadi witir itu ganjil. Boleh nggak satu saja? Boleh. Nah, berarti sholat 1 rakaat, ya, lalu salam boleh. Asal niatnya witir. Atau kita 3, 2, 1. Bagaimana kalau dibareng saja sekalian 3? Nggak apa-apa boleh. Itu. Sekarang 5, ya berarti 2, 2, 1 atau 2, 3. Begitu caranya. Kan di niatnya itu boleh witir itu 2, 1 ya. Atau ada witir 11 ya. 2, 2, 2, 2, 2, 5 kali baru 1 itu. Seperti Rasulullah itu sholat malamnya itu begitu. Nah, salat sunnah mengapa menjadi 11 itu 8 salat sunnah 3 witir ya, sehingga 11 itu 8 11 iya. Jadi 8 sholat sunnahnya qiyamul lail, lalu witirnya 3, jadi 11. Makanya ulama meyakini bahwa kalau sholat Ramadan 11 itu bukan tarawih. Karena Rasulullah itu di Ramadannya 11, di luar Ramadan juga 11. Kalau tarawih ya
sahabat Umar, jangan dicampur-campur gitu. Kalau sholat tarawih sahabat Umar gitu. Kita tidak, ya kamu ikut hadis Aisyah, tak ikut saya, ya nggak begitu kan. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidun, begitu kan. Karena Rasulullah di hadisnya shalla qama fil laili ya ihda asara rakaatan fi ramadhana wala fi ghairihi. Ning Ramadannya 11, di luar Ramadan 11. Begitu. Sehingga yang diyakini yang sekarang orang sholat 11 itu sholat witir, bukan sholat tarawih. Kalau sholat tarawih ya 20 berapa? 23 ya. 23. Dan di Madinah, di Makkah dari zaman Umar sampai sekarang ya 23, nggak pernah rubah. Gitu. Begitu. Jadi minimal begitu salat witir itu. Kalau salat sunahnya 4, witir 1 ya nggak apa-apa, atau witir 3 ya nggak apa-apa. Begitu. Tadi yang kedua apa pertanyaannya Pak? Gimana? Oh, salat cepat ya. Salat kan fungsinya apa ya? Inna salata li dzikri, sembahyang itu untuk mengingatku. Sekarang maka cepet sing diingat kok apa? Kan gitu. Memang khusyuk tidak wajib, tetapi kan kita dianjurkan salat itu harus khusyuk. Kamu Allah dolin, amin, terus gitu aja. Ajun tuh 6 menit. Ini tangan si Irwan kok. 6 menit tarawih 23 rakaat 6 menit, bayangkan. Wah, picik-picik. Salam langsung pijet Bapak. Gitu. Ya nggak boleh lah. Itu nggak boleh. Itu sih sensasi aja, nggak boleh. Mentang-mentang tarawih banyak lalu dicepet-cepet ya nggak begitu kan. Ya biar sedang lah, sedang-sedang aja gitu. Biasa. Karena kalau 6 menit membaca Fatihah berapa kali gitu. Jadi kira-kira campur huruf tuh nggak ada artinya. Ini kan huruf itu nggak ada artinya Al-Quran itu. Gitu. Pernah saya tanya Ajun tuh, ente sembahyang nemit kepriye bisa nggak? Bisa Kang. Ya kira sensasi baik. Sekarang mulai lagi di share lagi tuh Ajun tuh. Orang kerangkeng tangannya si Irwan tuh. Qur'aniyah. Enggak sih, ini masih wonten. Ibu-ibu enggak ada sama sekali pertanyaan. Wallahu alam, Allahumma alimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.